Oke, kembali lagi di channel. Kali ini adalah all new Toyota Avanza. Dan ini generasi ketiga ya. Dari desain dia terlihat lebih melebar dibanding generasi keduanya. Tapi lebih pipih ya desainnya. Untuk kunci kayak gini dia smart key. Untuk tombol locknya nyatu sama logo Toyota. Ketika di lock otomatis spion terlipat. Ketika di unlock otomatis spion terbuka. Dan bahasa desainnya Kinlook ya. Jadi grillnya pipih, air dam di bumpernya nih yang besar. Motifnya dominan horizontal. Ini mirip bahasa desainnya Toyota Avalon ya. Untuk detail-detail headlamp ketika mesin dinyalakan, dia belum ada DRL ya. Ketika lampu kecil dinyalakan, lampu kecilnya LED titik. Untuk lampu utama LED multi reflektor. Lampu jauh dia nyorot dari klaster dalam. Lampu sein ini tuh kedipnya tegas ya, tapi masih agak berpendar. Dia tetap LED nih, teknologi baru nih mestinya, kayak yang dipakai di Rocky. Untuk fog lamp dia kristal multi reflektor halogen. Untuk mesinnya tetap sama kayak generasi sebelumnya, cuma outputnya dituning ulang ya. Outputnya nih jadi 106 PS, jadi ada kenaikan 2 PS dibanding generasi sebelumnya. Torsinya jadi 138 Nm, jadi ada kenaikan 2 Nm dibanding generasi sebelumnya. Modul ABS di belakang sana. Untuk ruang mesin warna dasar ya, begitu juga kap mesin tapi sudah ada peredam. Dan yang spesial, tipe G juga ada varian TSS, terlihat dari dua kamera di tengah depan sini ya. Harganya 264 juta. Untuk kontak marketing bisa cek di description. Peleknya 16 inci, two tone polish dengan profil ban 195/60 R16. Bannya Dunlop NASF. Desain lekukannya juga lebih tegas ya, dan desainnya lebih mengotak. Kalau yang generasi sebelumnya kan membulat. Udah dapat talang air. Di sini dia ada emblem dual VVTi, sein di spion, spion warna body, handle model tarik warna body dengan akses marquee model sentuh. Untuk interior dominan warna hitam, kombinasi sama warna kecoklatan ya di sini. Door trim nih hard plastik, armrest juga hard plastik, door handle chrome, power window auto sisi driver, electric mirror yang sudah electric track dan auto folding. Di sini ada list silvernya, di bawah ada speaker, cup holder dan door pocket. Yang TSS cuma ada di varian Matic ya. Untuk buka kap mesin dari sini, di sini dia ada laci penyimpanan terbuka, ada stability control, nih fitur TSS-nya ya. Forward collision mitigation, ada cup holder, kisi AC dengan framing silver, bahan dashboard standar hard plastik. Sekarang kita coba startup, kondisi pintu terbuka. Tombol start stopnya ada di sini. Dia sudah individual door warning. Ada animasinya ya. Ketika dinyalakan juga jarumnya berputar dulu. Speedonya Optitron ya. Untuk pengaturan MID dari kiri setir ada tampilan jam yang bisa disetting ya tampilannya. Ini fitur TSS-nya. Rata-rata konsumsi BBM, sisa BBM, rata-rata kecepatan, waktu berkendara. Ini ada untuk atur brightness, ada untuk atur jam tanggal. Untuk pengaturan display ada eco indikator, bisa di on off. Rata-rata konsumsi BBM yang otomatis reset ketika isi ulang bensin, termasuk trip A yang otomatis reset. Opening display tadi animasinya bisa di on off. Dan ketika dimatikan
Ini ada tampilan eco ya. Jadi kalau dimatikan dia ada skor eco drivingnya. Itu bisa di on off. Di bawahnya dia ada steering angel yang nampilin sudut roda. Tampilan jam juga bisa digital. Di sini juga warningnya nih, fitur safety-nya nih. Ada vehicle departure alert. Jadi kalau mobil depan maju kita masih posisi diam, dia ada warning. Ini biasanya kalau suka bengong di lampu merah ya. Ada lane departure warning. Volume warningnya bisa diatur. Suara lampu sein ya. Di sini dia ada beberapa pilihan suara. Ini suara 3, tadi suara 2, ini suara 1. Suara opening juga bisa diatur volumenya, termasuk blind spot monitoring ya. Di spionnya ada blind spot monitoring. Jadi termasuk lengkap TSS-nya, dan ada rear cross traffic alert. Cuma memang belum ada adaptive cruise control ya. Sampai velocity juga belum ada adaptive cruise control. Di sini ada reminder nih untuk hari lahir, untuk servis bisa diatur di sini. Ada 10 slot ya pengaturan kendaraan. Ini setting kamera TSS-nya ya. Untuk fitur-fitur vehicle departure alert, pre-collision warning, timingnya bisa diatur, dan departure warning timingnya juga bisa diatur. Steering assist juga ada di sini ya. Ini blind spot monitoring, rear cross traffic alert, termasuk brightness di spionnya. Ini bisa diatur nih untuk indikator blind spot monitoring ya, terang redupnya. Untuk door lock dia ada berdasarkan kecepatan ketika pindah posisi transmisi, ketika di unlock bisa diatur, termasuk suara alarm ya, wiper yang bisa mengikuti kecepatan, interval intermittennya yang bisa otomatis nyala ketika masuk gigi mundur, turn signal yang sekali sentuh 3 kali nyala, ada welcome lamp yang nyambung ke room lamp ya, maintenance. Di sini juga ada warning oli untuk reset, pengaturan bahasa. Jadi ada banyak banget ya settingnya. Pengaturan tadi semua dari tombol di sini. Ini juga audio steering switch. Wiper dia sudah intermittent. Di kanan sini ada saklar headlamp yang tipe G TSS, belum auto ya. Ini untuk tripnya ada di bawah ya, trip B, odo, trip A. Untuk pengaturan setir juga mantep nih. Selain tilt udah teleskopik. Cuma yang tipe G ini belum dilapis kulit. Head unit juga model full floating ya. Di sini dia ada pengingat tanggal ganjil genap, ada Bluetooth, USB, Toyota Link. Di sini ada menu setting. Di menu setting dia ada pengaturan display, gambar, sistem, konektivitas, Bluetooth, interface, background, wallpaper bisa diganti, termasuk warna tombol bisa disetting yang berubah-ubah warna. Ini versi software, bahasa. Ini kalau install
rear seat entertainment ya, bisa tampilan depan belakang beda. Di bawahnya dia ada kisi AC, hazard di tengahnya. AC-nya dia digital tapi masih belum auto climate ya. Kalau Veloz kan udah auto climate. Belum ada pengatur arah semburannya juga. Jadi di sini cuma max cool aja yang langsung suhu dan speed fan di posisi tertinggi. Ada indikator rear passenger seat belt, ini tombol start stopnya. Motif di sininya karbon. Di sini ada USB ini untuk charging 2,1 ampere. Ada laci penyimpanan terbuka. Transmisinya sekarang CVT ya, mantapnya dengan mode Tiptronic. Finishing tepiannya silver. Park brake mechanical dengan ujung chrome. Yang electric park brake dengan auto hold tuh Veloz ya. Sekarang juga Veloz sudah nggak bawa nama Avanza lagi. Ada tempat penyimpanan, ada power outlet di sini yang model bulat. Armrestnya nih hard plastik. Di bawahnya ada tempat penyimpanan. Joknya fabric ya, warna hitam. Ini ya coraknya ya, kombinasi. Yang tengahnya agak kecoklatan. Seat belt di sini fix, hand grip sini model retract, sun visor sisi penumpang depan dia lengkap dengan vanity mirror, lampu baca kiri kanan, spion tengah day night view, sun visor sisi driver, dia polos ya. Nih sensor TSS-nya. Di sini dia ada tweeter, airbag juga sampai ke pilar. Ini yang bikin beda harganya tinggi ya. 23 juta bedanya sama G yang non TSS, karena selain TSS juga beda jumlah airbag. Ini airbag untuk sisi penumpang depan, ada laci penyimpanan terbuka. Di sini dia ada cup holder, laci standar ya, belum soft opening. Serta nih layout dari door trimnya. Corak warna kecoklatannya nyambung ya dari dashboard ke door trim. Untuk pengaturan kursi driver, dia lengkap dengan head adjuster untuk buka tangki dari sini. Di belakang beda sama depan ya. Di sini udah full black. Kalau di depan kan masih ada aksen warna kecoklatan. Bahan sama ya, full hard plastik. Door handle chrome. Di sini ada cup holder, power window seizure armrest, ada aksen silvernya. Di bawah ada speaker, cup holder, dan door pocket. Di belakang kursi driver dia ada seat back pocket. Begitu juga di belakang kursi penumpang depan. Di sini ada USB nih untuk charging 2,1 ampere ya. Ada 2 buah. Ada laci penyimpanan terbuka. Ini masih ada tunneling-nya, tapi nggak terlalu tinggi. Ini udah penggerak depan ya di generasi ketiga ini. Serta ini layout dari dashboardnya. Sudah jauh lebih modern ya. Cuma sayangnya pengatur arah semburan tetap nggak ada di sini. Dan double bowernya juga udah jauh lebih terintegrasi desainnya. Speed fan dari sini sampai 3. Memang sekilas kalau dilihat kayak punya Calya ya. Cuma ini beneran double blower, ini dingin, bukan cuma kipas angin. Ini untuk atur arah semburan ya, flapnya. Jadi kalau di varian Veloz dulu kan tumpuk-tumpukan roof monitor ya, kalau sekarang dia lebih rapi di sini. Kalau yang Avanza ini belum dapat roof monitor. Hand grip sini model retract, seat belt di sini yang masih kelihatan tonjolannya. Di sini juga dia ada lampu baca. Headrest adjustable tiga-tiganya ya. Yang di tengah ini juga sekarang bisa jadi armrest nih. Nih ya, untuk narik jadi armrest di sini. Dan sliding juga. Ini posisi paling mundur, ini posisi paling maju tuh bisa maju banget. Untuk akses ke belakang, dia one touch tumble. Jok juga sudah isofix, ini top tapernya. Sekarang kita coba baris ketiganya. Baris ketiga sama ya, kombinasi warna coklat dan warna hitam di joknya. Headrest adjustable, kiri kanan bisa diatur juga nih recline-nya. Di sini dia ada
cup holder, tempat penyimpanan 2 level ya, termasuk yang di atas bisa jadi tempat penyimpanan. Seat belt di sini yang masih kelihatan tonjolannya, dan di baris ketiga udah nggak ada hand grip lagi ya. Duduk di baris ketiga, ini tadi posisi termasuknya mundur ya, ini masih lega nih buat saya yang tinggi 178. Tadi di baris keduanya juga masih lega, karena memang dari dimensi panjang juga terlihat bertambah lumayan ya. Yang di kanan lebih lengkap nih, selain cup holder tempat penyimpanan, di atas juga ada power outlet yang di sisi kanan. Seat belt untuk penumpang tengah baris kedua juga dapat 3 titik dari sini. Untuk detail stop lamp, untuk yang Avanza rem belakangnya tromol ya. Dia ketika dinyalakan lampu kecil dia LED bar, ketika direm LED titik. Untuk lampu seinnya LED juga ya, titik yang sisi dalam. Lampu mundur LED juga, jadi full LED nih stop lamp, dari lampu sein, lampu mundur, standby sampai lampu remnya. Di atas dia ada rear wiper, high mount stop lamp, antena, shark fin. Yang belum LED di sini cuma lampu plat nomor aja. Di sini ada lampu bagasi, ada tempat penyimpanannya di sini. Termasuk untuk penyimpanan toolkit ada di sini. Dan ini akses untuk ke ban serepnya. Ini bagasinya ketika baris ketiganya tegap. Pelipatan kursi 50-50 ya. Ketika terlipat dia bisa rata bagasi. Di bawah juga ada sensor parkir, reflektor, nih emblemnya 1.5G. Emblem Avanza-nya di kiri. Jadi nggak ada emblem TSS sendiri ya. Ini desainnya dari belakang secara overall. Tarikan window line-nya juga nyambung sampai ke kaca belakang. Ban serep ada di bawah sini, muffler ada di kanannya. Ini ya desainnya dari belakang udah beda banget ya sama Gen 2-nya. Dari sisi penumpang depan juga ada akses smart key, serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Oke, sekian video saya mengenai Toyota Avanza 1.5G TSS. Terima kasih sudah menonton.